masuk. Culture shocknya saya pada saat saya kuliah di Jogja. Halo guys, Selamat malam. Jadi kali ini kami akan melakukan podcast tentang kesan selama menggunakan media sosial atau teknologi yang sekarang sedang canggih. Sebelumnya, perkenalkan saya Feni Davrosa sebagai host dan ini tamu spesial sebagai narasumber. halo guys, saya di sini sebagai narasumber. Oh my god! Wow! Oke, langsung aja kita mulai. Kak Evelyn, tadi datang dari mana sih? Dari Bantul. Huh? Oh, dari Bantul. Iya. Lumayan jauh ya. Iya. Berapa kira-kira sih? Sekitar 20 menit sih, kalau pakai motor kan gak macet kan. Berarti Mbak Evelyn jalan sendiri. Diantar sih. Kira-kira Mbak Evelyn apa saja sih pengalamannya atau kesan-kesan selama Mbak Evelyn menggunakan media sosial, entah itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Ya seperti yang kita tahu ya, media sosial sendiri kayak gak diheranin lagi di kalangan anak muda zaman sekarang. Karena ya bisa dibilang tidak ada anak muda yang tidak pakai media sosial. Jadi kayak masing-masing anak muda saya rasa tuh punya akun media sosial, entah itu Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Jadi kayak kesannya sendiri sih dari saya, ya luar biasa sih dengan adanya media sosial. Ya kebetulan media sosial saya sendiri itu ada di beberapa akun. Jadi kayak Instagram juga saya punya, Facebook, bahkan saya juga join Facebook Pro. Asik ya main Facebook Pro. Iya, justru itu yang menjadi branding saya dan suatu kelebihan tersendiri di situ loh. Itu saya punya FB Pro. Emang keuntungannya membuat main FB Pro tuh gimana Kak Evelyn? Kalau di FB Pro sendiri sebenarnya ada tantangannya sendiri sebenarnya, selain daripada keuntungannya ada. Nah kalau dari keuntungannya sendiri itu dapat dolar, jadi kita tuh dibayar oleh Meta. Keren. Iya, perusahaan Facebook. Kita tuh dibayar dari konten-konten yang kita upload di media sosial. Jadi kuota nggak buang sia-sia ya? Iya benar, apalagi kan, keren. iya apalagi kita kan anak kos kan, jadi benar-benar wifi di kos tuh tidak terbuang sia-sia gitu loh. Memosting, apalagi saya pribadi sendiri kan anak yang tipikal orang yang berdokumentasi dimanapun kapanpun kan, jadi kayak video apapun saya update, saya dokumentasi, edit, lalu posting ke Facebook sendiri. Nah tantangannya sendiri ada juga, jika kita punya rasa malas dan juga capek deh posting ini itu, jadi itu akan menyebabkan viewers dan follower kita di Facebook itu menurun. Jadi gitu. otomatis gaji kita di Facebook itu sebagai content creator itu menurun drastis. Oh gitu. Terus kalau dapat dolarnya itu dilihat dari jumlah viewersnya ya? Iya, dilihat dari jumlah viewers sama viewersnya yang mengikuti kita. sama yang kasih itu ya? Kasih apa? Kasih mawar, Mawar, bintang itu, di komen gitu-gitu. Kalau boleh tahu Kak Evelyn, selain menggunakan media sosial FB, ada juga nggak media sosial lain kayak sekarang yang lagi booming dan trennya itu kayak TikTok yang marak-maraknya, bahkan anak kecil pun menggunakan TikTok, punya akun TikTok. Ada dong, ada pasti. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, kayak semua media sosial, puji Tuhan saya tuh ada akunnya masing-masing, kayak IG tadi yang disebutkan, TikTok. Ya walaupun mungkin ya followersnya tidak sebanyak seleb-seleb di luar sana yang bisa dikatakan mungkin mereka sudah dapat endorse lah atau kayak dapat ambasador dari brand-brand gitu, tapi saya mungkin belum gitu, tapi punya sih akun-akun dari media sosial. Terus menurut Kak Evelyn selama menggunakan media sosial TikTok, apa saja sih keseruannya, apa saja keuntungan ataupun kekurangannya? Kayak TikTok itu kan kayak lebih banyak mendapatkan informasi dan mudah-mudah dapat update terbaru gitu.
Ya. Kalau untuk kelemahan, kelebihan pasti ada ya di setiap sosial media. Jadi kayak saya kasih tahu secara garis besar aja ya, karena kalau kita ngomong media sosial pasti banyak sekali kan media sosialnya. Jadi untuk kelebihannya sendiri, kalau saya pribadi lewat sosial media itu saya bisa memberikan branding saya dan memberitahu semua orang bahwa kayak misalnya nih saya terjun di dunia public speaking. Contohnya saya sering update nih di media sosial terkait dengan saya sering berbicara, menjadi MC, saya didokumentasikan ketika saya membawa acara, dan itu saya posting ke media sosial, dan itu menurut saya menjadi brandingnya saya sendiri sih, supaya kayak orang mengenal saya dari prestasinya berarti public speaking nih, gitu lah. Pokoknya kayak lebih mempromosikan diri sih. Sombong amat. Itu keuntungan pribadi ya, sama edukasi ya. yes, sama untuk FB Pro tadi itu keuntungannya dolar, dapat gaji gitu. Kalau sedangkan untuk dampak negatif menggunakan media sosial itu kan pasti ada kan? Pasti ada. Jadi kayak ketika kita, mungkin sekarang saya belum jadi seleb ya, Tunjukkan eksistensi kalian. mungkin seperti orang-orang di luar sana, tapi kan seperti yang kita tahu, ketika kita sudah terkenal, bahkan ketika kita sudah berani untuk mengupgrade dan memberikan diri kita untuk diekspos keluar, pasti kan kita harus menerima komentar dari luar, apapun itu. Jadi entah itu menyakitkan, entah itu maaf ya dalam kurungnya kayak body shaming kadang gitu, kayak apapun gitu yang dikomentarin tentang hal diri kita, itu pasti ada sakitnya, ada jengkelnya, emosi, mau marah, tapi itu sudah pilihannya kita untuk mengupdate itu di media itu sosial. sudah konsekuensi jadi Iya, komentar. betul itu. Tadi satu pertanyaan yang aku lupa seharusnya ditanyain pas awal. Mau tanya nih Kak Evelyn, kira-kira Kak Evelyn itu menggunakan media sosial tuh sejak kapan? Oke. Mengenal media sosial. Kalau untuk memakai sendiri itu pas SMP ya. Tapi kalau untuk kenal sebenarnya sudah dari SD, tetapi memang belum memilih untuk pakai media sosial. Tapi memang pada saat itu punya handphone, cuman memang bukan kudet juga sih, cuman kan pada saat itu ya lebih pada handphonenya dipakai untuk WhatsApp, SMS. Dan pada zamannya tau lah Gen Z kan, zaman sekarang. Benar-benar. Iya gitu aja. Terus apa sih yang memotivasi Kak Evelyn sehingga mau banget menggunakan media sosial? Entah pas pertama kali atau saat sekarang ini sudah mendapatkan beberapa keuntungan dari media sosial. Yang memotivasi itu seperti tadi itu. Jadi saya merasa bahwa ada branding dan ada hal sesuatu yang harus saya kasih tahu sama publik gitu. Jadi lewat media sosial ini gitu loh. Apalagi lewat salah satu tadi FB Pro, itu saya mendapat keuntungan, mendapat gaji dalam bentuk dolar gitu. Jadi itu merupakan suatu peluang kan bagi masing-masing pribadi. Jadi aku lihat dari situ tuh, oh ternyata aku punya peluang nih dari konten-konten, video atau dokumentasi apapun yang mau diupload atau yang aku upload gitu kan. Jadi itu yang menjadi motivasi aku. Jadi kayak ya udah sih, ini kan media sosialku gitu, upload aja sesuai diriku, apapun yang aku mau update gitu. Oh my god! Wow! Wah, keren. Kalau bisa menghasilkan dolar mah aduh, aku juga tertarik nih kayaknya. Iya, harus join sih. Kan ada media sosial lain gitu, selain TikTok, FB, Instagram, apalagi YouTube kan. YouTube juga kan menghasilkan uang gitu. Gimana sih Mbak Evelyn, pakai itu juga nggak? Kalau YouTube sendiri memang viewersnya dan juga followersnya belum terlalu banyak di YouTube, tapi untuk vlog di YouTube saya pernah buat dari kelas 1 SMA. Wow. Iya, tapi memang Tapi nggak diteruskan, nggak ya? diupdate sampai detik ini. Tapi kalau nanti ada waktu mungkin dilihat di YouTube saya, itu ada beberapa vlog di mana saya vlognya di SMA, di kelas 1 SMA sih saya mulai. Iya. Tapi itu cuma vlog
kayak untuk keseruan aja sih, day in my life di SMA aja, tapi nggak yang untuk dapat gaji lah, untuk dapat belum dapat kayak keuntungan apapun, belum sih. Itu perlu ditingkatkan lagi sih. Iya sih sebenarnya. Soalnya itu YouTube itu kalau misalkan viewers dan subscribe-nya banyak, pasti mendatangkan banyak keuntungan, uangnya banyak gitu, peningkatan pendapatan dari media sosial untuk YouTube. Nah, sedangkan kalau Instagram, kesannya Mbak Evelyn selama menggunakan Instagram tuh gimana? Soalnya sekarang tuh aplikasi Instagram tuh yang paling tren-tren dan yang paling sering digunakan, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang, untuk ngechat temannya atau mengupload segala keseruan atau update-update tentang kesehariannya di Instagram. Kan sekarang yang sering dipakai juga kan Instagram, malah lebih banyak daripada Facebook. Iya makanya. Kalau Instagram sendiri ada beberapa keuntungan sih, kayak dapat teman, itu salah satunya. Kayak walaupun kan di Instagram tuh kita nggak lihat temen ya, kayak misalnya nih cuma sebatas kenal gitu aja kan. Kayak kalaupun nggak deket-deket amat, kalau saling follow-followan ya nggak apa-apa kan kalau lihat Instagram gitu. Terus apalagi ya, lebih pada itu sih, lebih pada lihat mengeksplor lebih banyak sih, lebih besar dari Facebook, karena di Instagram kan lebih banyak kayak artis seleb, kayak lebih menggunakan Instagram daripada Facebook gitu kan. Jadi kalau untuk lihat update seperti itu lewat Instagram. Dan pada saat saya di Jogja sebelum saya kuliah itu memang teman-teman saya itu pakai Facebook, kebanyakan pakai Facebook, malah sama sekali itu tidak punya Instagram, tapi tidak pernah update Instagram. Iya. Dan Cuma untuk foto-foto aja, efek-efek atau filter-filter Instagram iya gitu. benar. Culture shocknya saya pada saat saya kuliah di Jogja, ketemu banyak teman, ternyata teman angkatan saya semua pakai Instagram. Dan itu yang menjadi kayak, oh ternyata dari Instagram teman-teman saya ada semua gitu loh. Jadi nggak Facebook lagi. Itu yang mengakibatkan saya lebih kalau disuruh pilih Facebook atau Instagram sebenarnya sama-sama bagus. Tapi kalau untuk komunikasi dengan beberapa orang lebih baik Instagram gitu. Dan branding yang saya promosikan tadi itu saya lebih pada mengupload story atau feednya lewat Instagram malah gitu. Jadi kalau untuk Facebook sendiri itu cuma konten-konten aja gitu, kayak seru-seruan, lucu, day in my life gitu-gitu aja. Kak Evelyn selama menggunakan beberapa media sosial tersebut, kira-kira apa kesan yang mungkin lucu atau mungkin berbagai macam kesan yang Kak Evelyn dapat selama menggunakan media sosial? Cerita dong. Oke. Kalau dibilang kesan lucu ada sih, tapi nggak tahu ya ini lucu kalau diceritakan lagi apa enggak ya gitu. Tuh kan, Ceritain nggak apa-apa. Tuh kan belum diceritakan sudah tertawa gitu. Pasti pas awal-awal gimana sih? Iya. Mungkin pas media sosial yang pertama kali dibuat itu pasti Facebook ya? Iya. Pasti ada kayak bingung-bingungnya tuh menggunakan media sosial kayak. Jadi gini, kayak ada salah satu momen lucu, tapi kalau nggak ketawa juga tidak apa-apa. Jadi dulu bukan bodoh sih, tapi kayak kudet pada saat buka Facebook atau buat Facebook pada saat itu juga. Jadi kan di situ ada pengaturan pembuatan profil Facebook, di mana di situ ada foto sampul, foto profil, dan juga kayak bio dan segala hal yang diposting kan. Dan pertama itu ini belum cerita sudah lucu loh guys. Lucu, aduh gimana. Dan pertama itu foto sampul kan sudah saya update kan, sudah saya upload. Terus story pertama dan bionya sudah saya isi juga. Dan terakhir kan foto profil, dimana di situ saya kan kudet kan ya guys. Dan saya mengupload foto profil, saya kira foto profil itu mengatakan bahwa mengupload foto profil, fotonya di depan profil. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Jadi saya menyuruh sepupu saya untuk berdiri di depan profil itu loh. Kalian tahu nggak sih profil tank yang untuk Lucu banget.
untuk tampung air itu, profil tank yang warna kuning atau orange itu, yang tulisan profil berapa liter. Segitu Saya ya. suruh Sepupu sepupu saya berdiri di situ. Masih ada fotonya, nanti saya tayangin ya. Ya Ini ampun. saya suruh dia foto di situ bergaya, Terus apa di dan Facebook saya itu? update di foto profilnya. Ya ampun. Dan di situ saya belum sadar, beberapa jam lewat hari-hari kemudian saya belum sadar kalau foto profil itu artinya foto profil yang profilmu aja gitu loh, bebas fotonya. Tapi saya mengira Supaya dikenali banyak Iya. orang gitu, lihat foto depannya gitu, Betul. profil yang dimaksud kayak gitu. tapi saya mengira foto di depan Astaga. profil tank air seperti Gila, itu. Gitu lucunya itu guys, itu sih sebenarnya banyak, cuman kayak kalau diinget-inget lagi lupa, sebelum makin diingat makin lupa gitu aja. Pasti setiap perkembangan teknologi ataupun media sosial pasti ada dampak negatifnya tersendiri. Kira-kira Kak Evelyn pernah nggak dapat sesuatu yang memang tidak seharusnya didapatkan dari media sosial, tapi nggak sengaja didapatkan begitu? Mungkin ada dampak-dampak buruk dari menggunakan media sosial tersebut. Coba Mbak Evelyn ceritakan. Iya, sebenarnya kalau dibilang dampak negatif, bukan saya membenarkan diri ya, tapi dampak dari eksternal sih saya dapati dari media sosial. Karena kan pengguna media sosial kan di luar sana banyak kan, tidak hanya di gen kita sendiri gitu kan, tapi kayak semua generasi pakai media sosial. Jadi untuk negatifnya saya sendiri itu kayak ini contoh kayak IG, kadang kan muncul nih video-video yang mungkin 18+ ke atas. Oh Ya kayak kita mungkin nggak sengaja tekan gitu loh, tapi tiba-tiba muncul yang seharusnya kita tidak melihatnya, tetapi kita lihat gitu loh. Coba kita bayangkan, mungkin HP kita sedang dipakai keponakan kita atau adik kita contohnya, tapi ternyata dia buka Instagram dan melihat kiriman atau postingan seperti itu merupakan hal yang negatif banget, dan yang seharusnya saya anggap itu sebenarnya saya tidak perlu terima itu gitu loh. Ya walaupun saya tidak merohanikan diri saya banget, cuman kayak hal itu sebenarnya nggak dibolehkan. tidak perlu diekspos sih sebenarnya. Bahkan gitu. kita juga nggak seharusnya mendapatkan hal-hal seperti itu, karena bijak menggunakan media sosial tuh jangan menyebarkan apa yang tidak semestinya ada di dalam media sosial itu. Iya betul. Media sosial itu untungnya tuh kita mengedukasi kita, terus lebih banyak membantu kita menghemat biaya, misalnya menghubungi seseorang, teman atau kerabat, kita tidak perlu langsung ke tempatnya gitu, cuman lewat calling aja gitu Iya. di media sosial gitu. Iya sih. Jadi kayak pesan untuk teman-teman semua sih, jangan sekedar saya punya media sosial, saya punya akun ini itu Harus ini, bijak ya, Kak. gitu. Iya harus bijak. Lebih baik kamu memamerkan apa yang ada di dirimu, bukan dalam bentuk fisik kayak barang-barang, bukan, tapi kayak apa yang kamu hasilkan gitu loh, prestasi lah atau apa talentamu, itu lebih bagus sebenarnya. Bini gue itu cantik banget bisa. Untuk memberikan manfaat ke Iya, orang orang lain. yang baca gitu loh. Oh sama ada sih dampak negatif lainnya. Sebenarnya nggak perlu sih. Cuman kayak risih aja untuk saya tahu gitu loh. Misalnya ada yang masalah nih, kayak satu orang dan orang lain gitu loh. Dan kita tuh saling follow-followan sama orang-orang ini gitu loh. Mereka saling sindir-sindiran di media sosial gitu loh. Lewat story gitu. Kita sebagai orang yang tidak bermasalah di dalam situ ikut risih, iya kan? Iya. Ikut risih. Itulah dampak negatif yang lainnya. Iya. Gitu. Ayolah pergunakan media sosial itu dengan bijak. Jadi kayak oke, kayak kamu menganggap akunmu, media sosialmu itu punyamu, kayak kebebasanmu, tapi lihatlah, bijaklah dalam berkomunikasi di dalam media sosial gitu. Karena walaupun ketika kamu omong, berbicara untuk siapapun di dalam situ kan
bukan cuma mereka yang melihat, banyak kan. Nggak mungkin karena orang lain nggak risih dengan apa yang kamu posting. Jadi guys, ini merupakan bincang-bincang kami terkait pesan selama menggunakan media sosial, entah itu berbagai macam hal positif maupun negatif, pokoknya pengalaman selama menggunakan media sosial. Jadi semoga podcast malam ini memberikan pesan dan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Iya, Evelyn yang sama-sama. sudah datang dalam podcast saya malam ini. Selamat selalu diberkati, selamat malam. Terima kasih. A few moments later. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Terima kasih guys.